Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Pada video kali ini saya ingin bercerita sedikit ya mengenai suatu penyakit, yaitu penyakit kanker. Nah, penyakit kanker sendiri kan banyak sekali macamnya. Ada kanker kulit, ada kanker paru-paru, ada kanker tenggorokan ataupun entah itu apa. Kemudian kanker sel darah putih, nah kemudian ada juga kanker otak dan lain sebagainya. Nah, video kali ini saya membahas mengenai kanker otak. Ya, ada beberapa orang ya mungkin ini terlihat ajaib sekali bahwa kalau orang itu sudah kena kanker otak stadium berapa begitu ya, kalau sudah selesai operasi, kemoterapi selesai, maka orang tersebut akan seperti, mohon maaf, seperti orang yang linglung seperti itu. Jadi susah untuk ngobrolnya, diajak ngomong ini susah ya. Ya jadi seperti, mohon maaf, seperti orang yang kurang begitu. Tapi saya ada cerita unik. Siapa bilang kalau kanker otak itu tidak bisa disembuhkan 100%? Ada kisah yang seperti itu. Ya, tata caranya memang sama. Untuk pengobatannya itu ada urut-urutannya. Jadi ini saya punya kerabat ya, kerabat dekat, rumahnya kalau dari tempat saya kurang lebih 400 meter. Dia adalah anak dari keluarga yang sederhana ya, tidak kaya ataupun tidak miskin, hanya orang yang sederhana saja begitu. Lama tidak berjumpa, saya mendengarkan kabar kalau dia sedang sakit di rumah sakit ya. Dia harus operasi beberapa kali. Saya tanya kepada orang tuanya, ini kenapa bu? Ternyata jawabannya apa? Dia kena kanker otak begitu, sudah stadium berapa begitu. Alasan dari dokter katanya ya mungkin ini timbul karena kebiasaan yang buruk. Setiap malam ya, setiap malam dia mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Kemudian dan setiap dia tidur di telinganya pasti akan tersumpal yaitu headset untuk mendengarkan musik setiap malam, setiap hari. Ditambah lagi beban ketika dia bekerja ya, jadi otaknya ini mohon maaf terkuras habis untuk berpikir dan macam-macam. Saat orang itu istirahat enak ya, istirahat, rileks ketika tidur, masih saja mendengarkan entah itu musik, entah itu ceramah, entah itu apapun itu, masih berpikir ketika dia tidur. Nah, ini menyebabkan kerusakan jaringan sel di dalam otak sehingga menimbulkan penyakit kanker di dalamnya. Dia dioperasi beberapa kali, opnam di rumah sakit yang sangat mahal itu kurang lebih hampir 4 bulan. Kemoterapi itu sudah beberapa kali, ya entah itu puluhan sudah dilakukan. Ketika waktu dia sudah proses rawat jalan di rumah begitu, saya ngobrol dengan dia. Ya memang benar, ternyata apa, setiap orang yang setelah selesai apa itu namanya operasi kanker, dia akan merasa seperti orang yang linglung. Diajak ngobrol susah jawabnya, seperti orang bengong begitu. Namun saya memberikan sebuah arahan agar apa, agar bisa sembuh ya. Banyak sekali kisah semacam ini, sudah berobat kemanapun tidak sembuh, tetapi ketika kita diberikan arahan yang benar maka bisa sembuh 100%. Sama yang terjadi di kerabat saya ini. Saya mengatakan, Mas, kamu harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita berzikir, kita berdoa, kita berwiridan ya. Kalau orang Jawa itu wirid, agar apa? Kita selalu connect kepada Sang Maha Pencipta ya, Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan arahan dari saya berikan sebuah wasilah berupa tasbih pada saat itu. Dan yang terjadi apa? Dia mengamalkannya, kemudian dia membaca dengan ikhlas, dan sekarang dia sudah sehat walafiat. Tidak ada perubahan yang terjadi, diajak ngobrol sudah mulai normal ya, normal seperti orang biasa. Dia sudah bisa bekerja seperti biasanya. Ya, ini kemudian kesembuhan datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara-perantara semacam itu. Untuk itu, untuk saudaraku semuanya,
penyembuhan terapi wirid ini bisa membantu untuk mengobati penyakit kanker ya. Jika kalian punya masalah ini ataupun punya kerabat, punya saudara yang sudah berobat kemanapun tidak kunjung sembuh, maka boleh menghubungi saya. Insya Allah saya akan bantu untuk mendapatkan kesembuhan seperti itu. Untuk informasi selengkapnya boleh menghubungi saya. Nomor saya ada di video ini, di deskripsi juga ada. Saya doakan semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.